Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai supervised learning, yaitu dampak pandemi COVID dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, mesin mass detector. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Syahidatul Islamiyah dengan NIM S1S1 19014. Kemudian ada Destri Puspitasari dengan NIM S1S1 19002. Lalu ada Ahmad Aidun Marwan dengan NIM S1S1 19042. Eka Wahyu Hidayati dengan NIM S1S1 19052. Dan Muhammad Yasir dengan NIM S1S1 19064. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu di bagian pendahuluan. Di era pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, diperlukannya tindakan-tindakan tertentu yang membantu mencegah penularan yang terus meningkat. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan air dari hidung atau mulut ketika bersin ataupun batuk. Kemudian tetesan air tersebut akan menetes dan menempel pada benda-benda ketika tetesan tersebut disentuh oleh orang sehat dan orang tersebut menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Maka orang tersebut dapat tertular. Kondisi ini membuat penggunaan masker menjadi sangat penting agar penularannya dapat diminimalisir. Saya akan melanjutkan materi mengenai mengapa penggunaan masker dikategorikan sebagai dampak COVID-19 di bidang sosial. Penggunaan masker saat ini merupakan kebiasaan baru yang perlu kita terapkan sehari-hari untuk meminimalisir peningkatan pandemi. Tapi kebiasaan baru ini membuat sebagian orang tidak terbiasa menggunakan masker saat keluar rumah. Ada juga sebagian orang yang masih menganggap remeh penyakit ini, bahkan tidak percaya adanya pandemi ini. Hal ini yang membuat penularan penyakit ini semakin cepat, sehingga meningkat drastis dengan sangat mudah. Karena itulah diperlukan tindakan teguran di tempat umum, namun terkadang pemeriksaan manual ini masih belum didengarkan juga karena sebagian orang yang masih menganggap remeh adanya pandemi ini. Baik, langsung saja mass detector. Maka dari itu diperlukan adanya penerapan AI berupa alat yang mendeteksi penggunaan masker bagi orang-orang yang akan memasuki gedung atau ruangan tertentu. Alat ini bisa dipasang di berbagai tempat umum yang banyak didatangi masyarakat atau tempat yang menjadi pusat kebutuhan masyarakat di era pandemik, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan juga perkantoran atau instansi. Alat ini bisa diatur di pintu masuk sebuah gedung yang bisa diatur secara otomatis, akan terbuka ketika seseorang tersebut memakai masker dan akan tetap tertutup ketika seseorang yang hendak memasuki ruangan tersebut tidak memakai masker. Oleh sebab itu, penting adanya sebuah sistem otomatis yang dapat mendeteksi masker untuk mencegah atau menjaga orang-orang yang tidak menggunakan masker agar tidak dapat memasuki tempat atau ruangan yang wajib untuk menggunakan masker secara otomatis. Pada penelitian ini, yang menjadi fokusan utama adalah untuk mendeteksi masker yang digunakan oleh pengunjung dengan berbagai variasi masker yang ada di pasaran saat ini, dan selanjutnya adalah mengontrol motor servo sesuai dengan kondisi pendeteksian apakah menggunakan masker ataupun tidak secara real time, yang dimana motor servo berfungsi untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu data yang digunakan. Jadi di sini data yang sesuai untuk digunakan yaitu dalam bentuk gambar atau image, sehingga melibatkan pengolahan citra menggunakan image processing. Nah, di sini mengapa menggunakan data dalam bentuk gambar? Karena salah satu komponen utama dari alat pendeteksi masker ini menggunakan kamera sebagai mata atau sensor. Selanjutnya itu ada dua jenis data yang berbeda, yaitu data pelatihan dan data pengujian model, atau biasa disebut dengan data training dan data testing. Nah,
Di sini tuh data training adalah data yang digunakan mesin untuk mengenali objek sehingga bisa membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Sedangkan data testing itu adalah tahap yang digunakan pengujian untuk mengetahui apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak, serta target untuk mendeteksi masker otomatis ini telah sesuai atau tidak. Apabila tidak, maka akan dilakukan perbaikan sehingga prototipe ini dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai data. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data training dan juga data testing. Jadi data training atau data latih itu sendiri diambil dari berbagai macam gambar orang di sekitar kita ketika menggunakan masker atau dan juga ketika tidak menggunakan masker. Jadi data tersebut juga bisa kita ambil bebas dari internet, gambar orang yang sedang menggunakan masker dan juga tidak menggunakan masker, asalkan data tersebut seimbang. Misalnya satu objek itu harus ada fotonya yang memakai masker dan juga tidak memakai masker. Kemudian pengambilan dataset ini juga yaitu harus bervariasi. Misalnya gambar tersebut ada atribut lain yang digunakan oleh seseorang, misalnya ketika menggunakan masker orang tersebut menggunakan hijab atau menggunakan kacamata, bisa juga menggunakan topi dan lain sebagainya. Pengambilan gambar juga diambil dari berbagai negara, jadi ada gambar orang Asia, Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Kemudian data testing atau pengujian data. Nah, pengujian data ini diujilah mesin tersebut untuk mengenali apakah gambar yang diberikan itu klasifikasinya memakai masker atau tidak menggunakan masker. Jadi masing-masing dites antara no mask dan mask, di mana masing-masing terdapat sampel data gambar yang sama jumlahnya. Jadi pada sistem ini terdapat dua kelas, no mask dan mask, dilihat dari ciri-ciri atau features yang berbeda. Selanjutnya mengenai label atau features. Nah, di sini labelnya ada dua, mask dan no mask. Jadi sebelum mesin dapat mengenali apakah itu mask dan no mask, mesin itu sebelumnya harus dulu menentukan apakah yang dites ini adalah wajah atau bukan dengan melihat dari features atau ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri mesin dapat mengenali apakah itu wajah atau bukan itu dari features dari wajah itu sendiri. Misalnya terdapat hidung, mulut, dan juga fitur-fitur lainnya yang menjadi patokan apakah itu wajah. Kemudian setelah mesin mengenali bahwa itu wajah, kemudian mesin selanjutnya menentukan apakah wajah tersebut menggunakan masker atau tidak menggunakan masker dengan cara melihat ketika menggunakan masker ciri-cirinya itu yang terlihat hanya bagian atas, misalnya dahi dan juga mata. Hidung dan mulutnya itu tertutup, ekspresinya juga tidak bisa terbaca, dan juga terdapat penghalang di wajah bagian bawah, artinya menggunakan masker. Nah, lalu untuk features kelas no mask atau tidak menggunakan masker, itu dia wajahnya terlihat jelas, ekspresinya terbaca, dan juga semua fitur dari wajah itu terlihat. Oke, next mengenai algoritma yang bisa digunakan. Jadi dalam penyelesaian kasus ini kita bisa menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Networks. Apa sih algoritma CNN itu? Jadi Convolutional Neural Networks merupakan salah satu algoritma deep learning yang dapat menerima input berupa gambar, menentukan objek apa saja yang terdapat dalam gambar yang dapat digunakan mesin untuk belajar menganalisa gambar dan membedakan antara gambar yang satu dan juga gambar yang lainnya. Jadi, arsitektur dari algoritma CNN ini bisa dibilang mirip dengan sel saraf yang terdapat dalam otak manusia. CNN itu terinspirasi dari visual cortex, yaitu salah satu bagian otak manusia yang bertugas untuk memproses gambar dalam bentuk visual. Jadi, dengan arsitektur seperti ini, CNN dapat dilatih untuk mengenali gambar dengan lebih detail. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.